Sebelumnya saya mau terima kasih dulu ya Ibu atas waktunya. Saya Gergina dari kelas B ingin mengedukasi tentang COVID-19. Nah, COVID-19 itu sendiri udah jadi endemi ya Ibu, tapi bukan berarti virusnya itu udah nggak ada. Virusnya itu masih ada dan itu tuh bisa bermutasi Ibu, jadi bakalan rentan ke orang-orang yang kena penyakit bawaan seperti diabetes, penyakit paru, dan juga hipertensi. Nah, gejalanya itu ada apa aja? Ada bersin, ada batuk, ada demam, meriang, terus sakit tenggorokan, lemas, dan sakit kepala Ibu. Nah, untuk penularannya sendiri itu bisa dari droplet orang batuk atau bersin, bisa dari udara di ventilasi yang buruk, dan juga terkena benda-benda terkontaminasi oleh virus itu sendiri. Nah, cara mencegahnya itu sendiri bisa dengan cuci tangan, bisa dengan menjauhi orang-orang yang terlihat sakit, bisa dengan antiseptik Ibu yang disemprot itu, terus bisa dengan memperbaiki ventilasi untuk supaya udaranya itu bisa berjalan lancar gitu. Terus bisa dengan vaksin booster. Nah, untuk penjelasannya sendiri lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik Ibu, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Latifah Sanas Karisti. Selanjutnya ada penanganan gejala awalnya kalau terpapar COVID-19. Yang pertama tuh gejalanya biasanya ada batuk pilek dan disertai demam. Jika merasa seperti itu, bisa istirahat yang cukup, lalu minum air yang banyak, biasanya minimal 2 liter per hari. Lalu jika dirasa badannya kurang enak, bisa diredakan oleh obat pencegah ringannya itu seperti paracetamol atau obat flu ringan. Lalu untuk mencegah penularan ke orang-orang sekitar bisa menggunakan masker. Selain untuk mencegah penularan ke orang sekitar, itu juga dapat mencegah ibu terpapar infeksi yang lebih berat. Jika dirasa sudah tidak enak sekali badannya atau dirasa gejalanya sudah semakin berat, bisa dikomunikasikan ke pihak yang lebih bertanggung jawab seperti nakes. Selanjutnya saya akan menjelaskan regimen terapinya. Jadi yang pertama obatnya itu ada molnupiravir. Jadi molnupiravir itu tuh lebih ke pencegahan jika ada pasien yang terpapar COVID-19. Jadi selain untuk pencegahan, jika sudah terpapar dan gejalanya masih ringan, bisa digunakan molnupiravir. Baik Ibu, selanjutnya yang kedua ada Paxlovid. Jadi Paxlovid itu adalah golongan obat antivirus dari golongan yang molnupiravir dan ritonavir. Jadi obat ini tuh untuk gejala COVID-19 yang dari ringan ke sedang Ibu. Jadi bisa digunakan Paxlovid ini. Tetapi jika gejalanya makin berat, dari sedang ke berat, bisa digunakan remdesivir. Remdesivir itu sediaannya itu injeksi atau suntik. Nah, ini kan perlu penanganan khusus dari dokter atau apoteker. Nah, maka dari itu bisa rujukan dulu ke IGD dan minta resep ke dokternya bagaimana yang khususnya pasien untuk biar si pasiennya itu mendapatkan pengobatan khusus yang lebih baik. Baik Ibu, terima kasih telah mendengarkan edukasi dari kami. Mohon maaf sebelumnya jika banyak kekurangan. Untuk penutupannya, meskipun COVID-19 ini merupakan penyakit endemi, namun diharuskan untuk kita semua tetap waspada untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar kita. Terima kasih Bu. Salam kenal ya kakak. Jadi di sini aku mau ada ini edukasi tentang COVID-19. Kita semua kan udah tahu ya COVID-19 itu apa. Nah, sebenarnya COVID itu kan dari virus corona atau kalau bisa dibilang itu severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Ya. Nah, dia kan menyerang sistem pernafasan. Kalau kira-kira tapi saya udah pernah belum kayak mengalami atau lihat orang-orang kayak kalau mengalami COVID sih nggak pernah ya untungnya, cuman kalau misalkan itu beberapa saudara sih yang ada bisa dia kayak udah pernah yang ya biasanya kan buat gejala awal infeksinya itu kan kayak gejala flu gitu kan, terus kayak pilek, batuk kering, terus sakit tenggorokan, kepala gitu. Dan secara umum kan ada 3 gejala, yang itu demam, terus batuk kering, sama sesak nafas. Kira-kira kalau misalnya dari data sendiri tuh biasanya kalau yang terinfeksi kayak
virus kan sebenarnya kayak terapi yang supporting gitu ya, kayak nanti dikasih obat-obatan buat yang penunjangnya gitu. Kalau enggak selanjutnya itu ada pencegahannya. Nah, kira-kira kan pencegahannya ini kan buat vaksin. Nah, itu udah vaksin atau belum? Udah sampai booster gitu ya. Iya. Jadi sih kayak berarti buat pencegahannya kan berarti kita udah tahu gitu ya. Tapi kita bersih sama rajin cuci tangan aja, menjaga kesehatan juga. Gitu. Iya betul. Dan kira-kira buat sekarang ini tetap kayak ada kayak hal yang mau udah lakuin gitu nggak, atau kayak biasanya udah lakuin buat kayak mencegah penularan gitu kata kayak kalau kerja atau Kan biasanya minum vitamin aja sih, multivitamin aja. Yang penting terus jaga kebersihan rumah juga yang penting kan. Karena kita istirahat di situ, kalau rumah bersih, kita juga istirahat juga jadi enak kan. Jadi mungkin virus-virus atau kotoran-kotoran materi nggak akan ada mungkin gitu. terima kasih Teteh udah dengerin edukasi Juga ya. terima kasih atas waktunya. Nama saya Jawarat Pagajudina. Aku dari Fakultas Farmasi. Nah, saya di sini mau edukasi sedikit ke Bapak tentang COVID-19. Nah, Bapak sendiri pasti udah tahu COVID kan? Kalau Bapak sendiri kemarin pernah terkena COVID apa enggak? Alhamdulillah kalau kemarin tidak ada gejala apa-apa. Alhamdulillah Bapak. Nah, mungkin aku mau jelasin dikit COVID itu apa. Nah, jadi COVID itu tuh penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus SARS-CoV Bapak. Nah, untuk gejala awalnya itu sendiri itu biasanya ada demam, batuk, sama juga sesak napas. Bapak sendiri ada pernah melihat nggak atau ada nggak mungkin kerabat Bapak yang kena COVID? Untuk keluarga bapak mah alhamdulillah nggak ada. Oh, alhamdulillah. Cuman bapak dulu pernah ngejagain yang kopi. Oh iya, Iya, di rumah sakit gitu Bapak? bukan di rumah ini di Balai Wilasa 8. Oh. Kan dulu kan itu untuk asrama 8 sama 9 sama 10 dipakai sama tim covid semua. Oh, keren Bapak. Terutama Allah bapak nih. Oh Ini iya. yang jaganya. Oke, mungkin untuk penularannya sendiri pasti Bapak tahu. Biasanya dari kayak cairan tubuh dari batuk yang emang orang udah tertular gitu. Misalkan Bapak dekat orang yang nggak tertular terus dia batuk terus kena Bapak, itu bisa tertular. Terus memegang mulut atau hidung tanpa cuci tangan itu bisa juga resiko buat jadi penularan COVID Bapak. Dan kontak jarak dekat sama penderita COVID juga bisa tertular. Nah, untuk pengobatan virus corona sendiri kan karena corona itu virus sebenarnya tuh bisa disembuhin dengan obat aja Bapak, jadi dia tuh nggak perlu antibiotik apa-apa. Jadi misalkan kayak obat pereda demam atau nyeri atau sesak napas gitu Bapak. Nah, kalau untuk pencegahan sendiri, kalau dulu itu pasti vaksin kan ya Bapak. Kalau Bapak sendiri udah vaksin? Alhamdulillah sudah. Semuanya. Boosternya juga udah? Udah. Keren Bapak. Semuanya sudah. Kalau untuk siapa mah semuanya dianjurkan vaksin iya. semuanya. Bagus lah Pak. Terus pencegahannya juga kalau dulu ada physical distancing, gunakan masker, rutin mencuci tangan, terus tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjaga pola hidupnya biar lebih baik ya Bapak, sehat dan cukup. Ya sih mungkin segitu untuk Bapak. Bapak juga tadi Bapak perokok kan ya? Iya. Iya. Apa cuma mau mungkin Bapak bisa lebih hati-hati karena dengan rokok kadang bisa menjadi resiko untuk ketularan lagi sama walaupun Bapak. Itu sih mungkin untuk edukasi ini aja Bapak. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Ya. Terima kasih banyak Siap. Bapak. Permisi Teteh, sebelumnya kenalin nama aku Adi dari Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran. Nah, di sini aku mau wawancara sama memberikan sedikit edukasi terkait dengan penyakit COVID-19. Nah, sebelumnya dari Teteh sendiri pernah kena COVID nggak Teh? Enggak pernah. Oh, nggak pernah. Berarti kalau dari keluarga sama kerabat dekat atau tetangga gitu? Ada tanah gitu. Oh, di sekitar sini juga. Oh, jadi waktu itu isolasi juga ya? Jadi penyakit COVID-19 sendiri itu penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Itu tuh virus yang menginfeksi saluran pernapasan. Nah, penyebabnya itu berasal dari droplet atau tetesan air yang dari
bisa lewat batuk, bersin, atau berbicara pada orang yang terinfeksi dari virusnya tersebut. Nah, untuk gejalanya sendiri itu bisa seperti demam, batuk, sesak napas, kelelahan, atau bahkan sampai kematian gitu kalau misalnya penyakitnya udah serius. Nah, dari situ mungkin dari pengobatannya sendiri itu bisa disesuaikan dengan tingkat keparahan dan gejala penyakitnya. Kayak misalnya tuh demam bisa diberikan dengan antipiretik seperti paracetamol. Terus batuk bisa digunakan mukolitik, ataupun sesak napas bisa diberikan obat seperti bronchodilator gitu. Nah, selain dari pengobatan sendiri, itu kan bisa dilakukan pencegahan. Salah satunya vaksinasi. Nah, dari tetehnya itu udah pernah vaksinasi belum? Udah. Lengkap. Iya. Sama boosternya juga. Iya. Oh, bagus berarti. Jadi selain dari vaksinasi sendiri itu bisa dilakukan pencegahan seperti mencuci tangan dengan rutin, terus memakai masker di keramaian, ataupun bisa menjaga jarak dengan orang lain atau orang-orang yang terinfeksi dari virusnya tersebut. Mungkin itu aja sih Teh yang bisa saya sampaikan pada kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih Teh. Sama-sama Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengedukasi masyarakat sekitar Jatinangor tentang COVID-19. Ya, di sini saya dengan siapa? Uhi. Ya. Oke, Uhi, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Pratama dari Fakultas Farmasi Pajajaran. Di sini saya ingin wawancara nih terkait COVID-19. Ya. Nah, dulu Kang Ugi ini pernah kena COVID nggak? Iya, belum. Jangan belum dong. Iya. Oh, oke. Tapi tetangga Kang Ugi pernah ada yang kena COVID juga nggak? Alhamdulillah nggak ada semua. Oh, nggak ada ya? Alhamdulillah. Ya, di sini aku mau jelasin sedikit aja tentang COVID-19. Jadi gangguan dari COVID-19 ini adalah infeksi saluran pernapasan akibat virus SARS-CoV-2 yang bisa menyebabkan gagal napas, paru-paru berat, dan peradangan paru-paru. Penyebab utamanya adalah virus SARS-CoV-2 yang menyebar melalui tetesan melarikan dari batuk, bersin, atau bicara oleh terinfeksi. Nah, gejala umumnya itu kadang ada yang nggak bergejala juga, jadi cuma ada yang batuk, sesak napas, dan saturasi oksigen yang sangat rendah. Untuk pengobatan ini disesuaikan sesuai dengan tingkat keparahannya. Jika ringan akan fokus pada simptomatik seperti paracetamol untuk demam dan mukolitik untuk batuk, serta oksigen jika SpO2-nya rendah. Untuk pencegahan, vaksinasi lengkap, cuci tangan rutin, dan pakai masker di tempat ramai dan jaga jarak. Kalau sendiri udah vaksin belum? Ya, udah. Alhamdulillah. Baik, kurang lebih begitu aja.